Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tentu saja saya sampaikan terima kasih kepada em, KIP Aceh yang sudah kembali berkenan untuk mengajak berdiskusi terkait dengan tema yang sangat penting, yang juga menjadi salah satu perhatian dan kepedulian kita dan juga isu atau bidang yang saya tekuni ya terkait dengan hukum pemilu. Ibu Bapak semua, nama saya Titi Anggraini. Saya tadi disampaikan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya mengampu hukum pemilu begitu. Ibu Bapak mungkin tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan karena kita punya narasumber yang sangat luar biasa yang juga akan nanti banyak menyampaikan tentang bahasan kita hari ini. Tapi izinkan saya untuk sedikit membahas tentang bagaimana pengaturan hukum pemilu ke depan, terutama di tengah momentum proses revisi Undang-Undang Pemilu dan juga UU PA yang sekarang sedang berlangsung di DPR. Dan agar kita tidak mengulangi lagi problematika-problematika yang kita hadapi pada pemilu dan pemilihan terdahulu begitu. Dan mudah-mudahan apa yang didiskusikan hari ini bisa menjadi sumbangsih bagi Komisi 2 dan juga semua pihak yang mengadvokasi hukum pemilu di Indonesia secara khusus dan Aceh secara Indonesia secara umum dan nah, saya ingin mengawali dengan satu catatan ya bahwa ada problematika norma begitu dikaitkan dengan keberlakuan UU PA, lalu juga UU PA kita Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, lalu Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada. Nah, Undang-Undang Pilkada ini unik karena sudah 3 kali diubah ya dan asalnya juga dari Perpu nomor 1 tahun 2014 sudah diubah dengan Undang-Undang nomor sudah menjadi Undang-Undang nomor 1 2015 diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, 10 2016 dan nomor 6 tahun 2020. Kalau dari sisi ilmu perundang-undangan sudah sepatutnya undang-undang pilkadanya juga diganti begitu ya karena sudah banyak sekali mengalami perubahan. Sebagai ilustrasi Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah undang-undang yang paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi selama Mahkamah Konstitusi berdiri sejak 2003. Tercatat sampai kemarin itu ada 186 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi, di mana dari 186 pengujian itu 22 diantaranya itu dikabulkan, baik membatalkan secara keseluruhan, sebagian atau merekonstruksi norma. Dan beberapa diantaranya tentu akan berdampak pada Aceh ya, pemilu atau pemilihan di Aceh. Demikian juga dengan Undang-Undang Pilkada. Jadi kalau pengujian terhadap Undang-Undang Pilkada secara keseluruhan digabungkan, dia akan menjadi undang-undang kedua yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita mempelajari hukum pemilu, maka pegangan kita bukan hanya konstitusi dan undang-undang, tapi ada banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah membentuk arsitektur hukum pemilu kita. Mulai dari sistem pemilu beserta segala variabelnya, mulai dari daerah pemilihan, alokasi kursi, lalu ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, dan seterusnya. Sampai ke manajemen pemilu, aktor-aktor pemilu, dan juga penegakan hukum. Jadi itu harus menjadi kajian yang secara holistik dirujuk oleh para pegiat di isu hukum pemilu. Yang berikut adalah kita juga perlu membincangkan tadi seperti dibahas oleh Pak Mirza, sinkronisasi dengan putusan terbaru ya, terutama menyangkut konstitusionalitas hukum pemilu berkaitan dengan adanya putusan pemisahan pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden dengan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD dan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Bagaimana dampaknya terhadap Aceh?
Aceh akan seperti apa mengatur masa transisi menuju pemilu serentak daerah 2031 paling cepat, terkait dengan masa jabatan anggota DPRA, DPRK, dan juga gubernur, bupati, wali kota, yang dalam konteks ini hasil pemilu 2024 itu akan berakhir di 2029 dan hasil pilkada Aceh 2024 akan berakhir di 2025. Nah, ini harus serius dibincangkan begitu ya, karena menyangkut legal vakum yang memerlukan penyelesaian. Lalu yang juga menarik adalah soal status ad hoc versus tetap nih, Panwasli. Karena satu-satunya di dunia ada anomali ya, lembaga yang double gitu untuk pengawasan, sebenarnya kerja-kerja pengawasan yang sama. Dan itu bukan sesuatu yang patut dipertahankan. Ada kekhususan, keistimewaan yang memang perlu dipertahankan, tapi ada hal-hal yang tidak perlu terbiarkan. Karena hal-hal seperti itu selain merupakan anomali dan juga bisa merugikan keuangan daerah, keuangan negara. Alih-alih memiliki lembaga yang apa namanya double begitu ya, atau dualisme, lebih baik kita mencari penyelesaian sehingga alokasi anggaran, tenaga, energi kita itu bisa difokuskan untuk hal-hal lain. Dan itu saya kira harus dicarikan penyelesaian, jangan sampai pemilu serentak daerah 2031 nanti entitas pengawasannya di Aceh tetap ada dua. Selain tidak lazim, itu juga merupakan anomali begitu dalam konteks kajian hukum pemilu. Nah, yang berikut adalah soal rekrutmen dan arah penguatan. Bagaimana simpul independensi di tingkat nasional dan Aceh dikaitkan dengan momentum revisi UU PA dan RUU Pemilu di tahun 2026. Nah, yang berikut adalah terkait dengan apa kalau kita sebenarnya saya agak resisten menggunakan istilah konflik norma ya. Tetapi memang dalam hal ini kalau kita lihat dalam konteks koherensi hukum pemilu ada hal-hal yang kontradiktif dalam pengaturan di UU PA, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, khususnya berkaitan dengan keberadaan Panwasli untuk pengawasan pilkada. Walaupun ada kanun gitu ya yang mempermanenkan keberadaan Panwasli, tetapi persoalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan baik sehingga ketidakpastian nomenklatur, tugas dan fungsi komposisi serta hubungan kelembagaan itu tetap berlanjut sampai dengan hari ini. Jadi kalau boleh memilih hal yang paling mendesak untuk diselesaikan dalam konteks hukum pemilu di Aceh, saya kira soal dualisme dan juga komposisi ad hoc dari Panwasli, karakter ad hoc dari Panwasli ini yang salah satu paling mendesak untuk diselesaikan. Nah, yang berikut ini yang Ibu Bapak, Pak Mirza dan kawan-kawan, kebaruan yang perlu kita adopsi ya, atau kita bukan adopsi juga, tapi perlu pelembagaan yang lebih jelas terkait dengan hukum pemilu di Aceh. Dalam rezim elektoral nasional, demokrasi elektoral nasional, tidak ada lagi dikotomi antara pilkada dan pemilu. Ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menggaransi konstitusionalitas pilkada sebagai pemilu. Mulai dari putusan nomor 85 tahun 2022 yang mengembalikan penyelesaian perselisihan hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, putusan 135 tahun 2024, di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan pemilu itu konstitusional sepanjang model keserentakannya dibagi dua menjadi serentak nasional, memilih DPR, DPD, dan Presiden, lalu jeda 2 tahun paling cepat atau 2,5 tahun paling lama setelahnya itu diselenggarakan pemilu serentak daerah, memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, ini yang kemudian memerlukan tadi ya pengaturan masa transisi terkait masa jabatan DPRD dan gubernur, bupati, wali kota.
Lalu putusan 104 tahun 2025 ini menegaskan kewenangan Bawaslu di dalam penyelenggaraan pilkada, di mana disebutkan bahwa putusan atau keluaran dari penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu, ini Bawaslu ya, karena yang diuji adalah Undang-Undang Pilkada, itu bersifat final dan mengikat, sama seperti halnya di dalam pengawasan atau penanganan pelanggaran administratif pemilu. Ini kan juga berarti berkaitan nih dengan pengaturan penegakan hukum pilkada di Aceh. Salah satu prinsip universal keadilan pemilu adalah rezimnya itu harus terstandar. Tidak boleh penegakan hukum pemilu itu menerapkan rezim yang tidak terstandar. Jadi jangan sampai kemudian di tingkat nasional keluaran dari penanganan pelanggaran oleh pengawas itu sifatnya final dan mengikat, tapi ada rezim lain yang mengatakan bahwa keluaran dari kerja penanganan pelanggaran administratif oleh pengawas itu bersifat misalnya rekomendatif. Nah, itu adalah pelanggaran terhadap prinsip universal keadilan pemilu, dan itu harus dipastikan betul. Ketika penanganan pelanggaran dan penegakan hukum berlangsung, maka dari Aceh sampai Papua itu rezimnya terstandar. Karena itu sudah merupakan prinsip universal. Lalu yang berikut adalah putusan nomor 110 2025. Ini putusan yang sangat penting karena menegaskan bahwa secara simetri di seluruh Indonesia itu pilkada harus langsung. Kecuali boleh ada perbedaan untuk daerah khusus dan istimewa, dan itu harus spesifik diatur di dalam undang-undang, diakui begitu ya di dalam undang-undang secara khusus. Dan hal itu kemudian kembali ditegaskan di dalam putusan nomor 195 tahun 2026 soal pemilihan secara langsung di seluruh wilayah Indonesia, dan menegaskan kembali bahwa daerah yang berstatus khusus sebagai pengecualian. Dan itu disebut spesifik soal Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Nah, kalau kita lihat sendiri secara historis misalnya, ini saya kutip satu putusan saja. Putusan nomor 66 tahun 2017 menegaskan tentang historis ya kekhususan Aceh. Di dalam putusan ini MK mengatakan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh, KIP dan Panwasli, itu bukan bagian dari kekhususan Aceh itu sendiri, dari aspek historis gitu ya. Soal nama, komposisi, keanggotaan, dan prosedur pengisian itu tetap harus dihormati. Nah, perubahan atas isinya, substansinya, itu wajib melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA. Jadi dalam konteks ini yang disoroti oleh Mahkamah Konstitusi, kalau ingin melakukan legislative review atau review legislasi oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, maka skemanya harus mengikuti mekanisme perubahan atau legislative review dalam pasal 269 ayat 3 UU PA. Tetapi MK menekankan bahwa status kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh itu tidak terpisahkan dari sistem pemilu nasional, yaitu pasal 22E ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Pada dasarnya MK itu menghendaki bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu itu bagian dari sistem pemilu nasional, karena disebutkan bahwa penyelenggara pemilu di Aceh itu bukan bagian dari kekhususan. Nah, dalam konteks ini yang harus dimaknai, UU PA itu kata MK bukan tidak boleh diubah isinya. Isinya terkait penyelenggara pemilu itu bukan sesuatu yang final, tetapi perubahannya harus melalui mekanisme yang diatur di dalam UU PA kalau dia melalui legislative review. Tetapi ada saluran lain yang juga tersedia, terutama berkaitan dengan constitutional check. Jadi mengecek konstitusionalitas norma, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak menerapkan mekanisme legislative review. Contohnya soal pencalonan mantan terpidana,
pada waktu itu. Ketentuan di dalam UU PA itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena terkait dengan pencalonan mantan terpidana oleh Mahkamah Konstitusi disebutkan itu bukan bentuk kekhususan bagi Aceh. Sehingga persyaratan pencalonan mantan terpidana itu harus menyesuaikan dengan pencalonan mantan terpidana dalam rezim simetri bagi seluruh Indonesia. Nah, dalam konteks ini tentu yang dikedepankan yang harus kita sebenarnya tinggikan ketika bicara kelembagaan penyelenggara pemilu atau mekanisme pemilihan di Aceh, kekhususan atau keistimewaan sekalipun itu harus mengutamakan betul-betul konstitusionalitas dan nilai-nilai yang menguatkan demokrasi. Jadi bukan sekedar khusus atau bukan sekedar istimewa, tetapi apakah kekhususan dan keistimewaan itu justru menambah bobot konstitusionalitas dan nilai-nilai demokrasi atau tidak begitu. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyinggung sedikit terkait nanti dengan pengisian kelembagaan penyelenggara pemilu. Karena momentumnya mestinya itu diisi oleh proses revisi UU PA yang sekarang sedang berlangsung. Dan kalau saya lihat dan ikuti prosesnya, cenderung tidak menyentuh aspek demokrasi elektoral di Aceh. Mudah-mudahan teman-teman di Aceh bisa mendorong ini supaya menjadi bagian integral dari proses revisi UU PA dan juga RUU Pemilu yang sedang berlangsung. Dan soal proses revisi Undang-Undang Pemilu, saya juga belum menyimak ada tawaran strategis dari pembentuk undang-undang terkait dengan isu krusial demokrasi elektoral di Aceh. Jadi baru sekedar mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan rezim umum pemilihan gitu ya. Apakah soal ambang batas parlemen, apakah soal pemisahan pemilu dan seterusnya. Tapi problem-problem hukum pemilu di Aceh belum menjadi hal yang difokuskan secara baik oleh pembentuk undang-undang kita. Nah, yang berikut adalah terkait dengan tadi sebenarnya yang diperlukan diusulkan dibahas dengan spesifik adalah bagaimana Aceh dalam konteks pemisahan pemilu nasional, pemilu daerah. Jadi ketika pemilu akan dipisahkan serentak nasional, di mana itu dimulai di 2029, memilih DPR, DPD, Presiden bersamaan, lalu DPRD-nya dikeluarkan dan bergabung dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, maka pemilihan serentak daerah untuk memilih gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD itu akan baru paling cepat berlangsung 2031. Nah, kalau kami sendiri, saya menilai putusan MK ini berlaku tanpa pengecualian. Termasuk di dalamnya adalah Aceh. Menegaskan kembali pemilihan langsung di Aceh, tetapi di saat yang sama maka perlu penataan soal masa jabatan bagi DPRA dan DPRK. Kalau Perludem sendiri kan sebagai pemohon, rekonstruksi yang ditawarkan sebagai rekayasa elektoral atau electoral engineering bagi pengisian masa jabatan di masa transisi adalah berupa mekanisme hold over atau perpanjangan masa jabatan. Jadi gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD hasil pemilu dan pilkada 2024 tetap menjabat sampai dengan terpilihnya DPRD dan kepala daerah definitif hasil pemilu serentak 2031. Ini dari sisi hukum transisi dan juga asas kemanfaatan, asas keadilan, efektivitas dan efisiensi jauh lebih bijaksana dan legitimate begitu ya dibandingkan kita menyelenggarakan pemilu sela untuk memilih jabatan hanya demi masa jabatan kurang dari 2,5 tahun. Jadi kan kalau gagasan soal pengisian masa jabatan di masa transisi itu ada beberapa ide. Ada yang menawarkan hold over atau perpanjangan menjabat sampai terpilihnya kepala daerah dan DPRD definitif, tapi juga seperti Prof. Mahfud merekomendasikan pemilu sela begitu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri pemilu sela dari sisi kemanfaatan, dari sisi efektivitas dan efisiensi tidak menjadi pilihan karena tetap akan menimbulkan kerumitan di tahun 2029
akan memakan beban anggaran yang sangat berat begitu ya bagi negara, dan juga akan tetap menjadi beban teknis yang besar bagi penyelenggara pemilu. Nah, ini satu nih bagi teman-teman Aceh soal 135 ini, putusan 135. Kalau saya berpandangan putusan 135 ini juga mencakup pemilihan di Aceh, karena sekali lagi soal penjadwalan pemilu itu sejatinya tidak menjadi kekhususan yang spesifik. Termasuk juga kan kemarin di Pilkada Serentak Nasional, Aceh juga menjadi bagian dari desain pilkada serentak secara nasional. Nah, yang berikut juga yang perlu diperhatikan adalah soal rekrutmen ya, seleksi penyelenggara pemilu. Saya ingin masuk ke sini. Ada putusan MK nomor 120 tahun 2022. Putusan MK ini mengatakan bahwa anggota KPU di semua tingkatan nasional, provinsi, kabupaten, kota itu harus sudah selesai direkrut sebelum dimulainya tahapan pemilu. Kalau tahapan pemilu misalnya dimulai di bulan Juli 2027, maka putusan nomor 120 ini menghendaki sebelum bulan Juni 2027 semua penyelenggara pemilu sudah selesai direkrut. Dan saya memahami bahwa putusan MK ini juga tidak berlaku, juga berlaku bagi semua daerah secara simetri dari Sabang sampai Merauke. Nah, oleh karena itu berarti dia akan membawa dampak juga bagi Aceh. Akan seperti apa pengaturannya terkait dengan rekrutmen atau seleksi penyelenggara pemilu? Apalagi kalau misalnya desainnya tidak berubah seperti saat ini, itu kan akan berdampak pada mekanisme rekrutmen di tingkat lokal begitu ya. Nah, terkait dengan rekrutmen sendiri, rekrutmen di Aceh ini memang unik ya, karena memberikan otonomi absolut bagi legislatif, mulai dari membentuk tim seleksi sampai kemudian memilih siapa yang akan terpilih. Walaupun tim seleksinya terdiri dari pakar dan tokoh masyarakat, tapi dalam skemanya tidak ada checks and balances antar cabang kekuasaan. Padahal kalau mau misalnya mereplikasi proses di nasional, karena kan dulu waktu saya ikut mengadvokasi UU PA, kita itu mereplikasi proses yang berlaku di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tapi kan Undang-Undang 32 2004 kemudian berkembang sedemikian rupa. Sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 22 2007, 15 2011, dan terakhir nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di mana proses yang tadinya absolut hanya berada pada legislatif, walaupun di Undang-Undang 32 pada waktu itu tim sel juga diusulkan oleh eksekutif ya, sekarang itu menjadi jauh lebih berimbang. Nah, salah satu tawaran yang sebenarnya penting bagi Aceh adalah bagaimana agar proses rekrutmen itu lebih menggambarkan checks and balances. Jadi ketika sekalipun DPRA menjadi bagian dari proses misalnya pemilihan, tetapi pembentukan tim seleksi harus memberi ruang keberimbangan bagi eksekutif. Seperti proses seleksi di tingkat nasional, di mana tim seleksi dibentuk oleh presiden, tim seleksi yang independen melakukan seleksi, lalu nama itu diberikan kepada DPRA atau DPRK. Nah, tinggal kemudian menggabungkannya dengan KPU Bawaslu sebagai bagian dari sistem hukum nasional untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, itu formula pertama yang bisa dielaborasi. Atau formula yang kedua adalah menggunakan model pemilihan ala MK atau ala pemilihan KPU di Korea Selatan. Jadi KPU di Korea Selatan itu anggotanya diusulkan oleh 3 pilar cabang kekuasaan. Ada yang diusulkan oleh presiden, ada yang diusulkan namanya oleh DPR, dan ada yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau model ini mau diadopsi di Aceh, maka bisa saja demi checks and balances dan keberimbangan kontrol, pengisian penyelenggara pemilu di Aceh diusulkan oleh 3 pilar, oleh DPRA, oleh gubernur dalam hal ini eksekutif, dan oleh KPU atau Bawaslu. Jadi
sebagai satu kesatuan sistem hukum penyelenggaraan pemilu, semua itu bisa berperan di dalam membentuk kelembagaan penyelenggara pemilu, dan sehingga tidak ada satu otonomi absolut lembaga yang punya otoritas di dalam pembentukan penyelenggara. Dan itu juga lebih bisa memecah konflik kepentingan dan menimbulkan trust dari publik, karena tidak ada satu misalnya absolutisme dari otoritas yang melakukan pemilihan. Nah, itu sejumlah gagasan yang berkaitan tentu saja untuk mendorong bagaimana kekhususan dan keistimewaan ini bisa berkontribusi bagi penguatan kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hadirnya lembaga yang betul-betul profesional, independen, mandiri sesuai kehendak pasal 22E ayat 5 konstitusi kita. Nah, ini yang terakhir, arah penguatan yang tentu bisa kita diskusikan. Dalam pandangan saya terkait dengan hukum pemilu di Aceh, ada hal-hal yang tidak bisa diatur di level kanun. Karena sekuat apapun kita membangun argumentasi, celah itu tetap ada begitu. Terutama soal permanenisasi Panwasli berkaitan dengan pengawasan pilkada. Dualisme Panwasli terutama dalam konteks pilkada antara bentukan Bawaslu dan bentukan UUPA sudah semestinya bisa diurai melalui proses revisi Undang-Undang Pemilu ataupun revisi Undang-Undang PA. Karena itu yang menurut saya menjadi salah satu urgensi terbesar kita. Yang kedua adalah soal kepastian status dan nomenklatur, tadi juga sudah dijawab. Dan yang terakhir soal penegakan hukum. RUU Pemilu ini memang harus direvisi, terutama tadi karena ada Bapak dari Kejaksaan, penyesuaian pidana. Kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, di mana ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pemilu itu harus selaras dengan penyesuaian pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Saya kira saya akan menutup presentasi saya sampai di sini, Pak Mirza. Kalau bisa teman-teman KIP Aceh dan penyelenggara Panwasli dan pemangku kepentingan itu menyiapkan rumusan spesifik ya, atau alternate draft, alternate norms bagi rancangan RUU Pemilu, sehingga ketika prosesnya dibahas, proposal dari Aceh itu sudah terang benderang, bukan sekedar istimewa dan khusus, tapi istimewa dan khusus yang memang memperkuat kualitas demokrasi dan berkontribusi bagi maslahat daerah, bukan malah justru makin membebani daerah gitu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.